Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fitrilia Wigaswanda dengan NPM 2441059, dan pada kesempatan presentasi kali ini saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul Salary Prediction Model. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai model yang saya buat. Model prediksi gaji ini adalah model machine learning sederhana untuk memprediksi gaji tahunan karyawan berdasarkan tahun pengalaman yang dimiliki dengan hasil prediksi dalam mata uang dolar. Dengan menggunakan algoritma linear regression, model akan memodelkan hubungan antara variabel dependen terikat dengan satu variabel independen bebas, di mana variabel X adalah tahun pengalaman dan Y adalah gaji tahunannya. Logikanya adalah semakin lama tahun pengalaman kerjanya, maka peluang gaji yang didapatkan juga akan semakin besar. Dan berikut ini adalah dataset yang saya gunakan. Dataset yang saya gunakan ini berjudul Simple Linear Regression for Salary Data, di mana jumlah kolomnya itu ada dua. Yang pertama adalah years experience dan yang kedua adalah salary. Dengan total data yaitu 30 data, dengan missing datanya itu 0 dan mismatch datanya juga 0. Dataset ini tuh sudah masuk ke kategori data yang bersih dan bisa langsung diolah. Lalu selanjutnya ini adalah algoritma pemrograman yang saya gunakan, yaitu linear regression. Dipilih karena mampu memodelkan hubungan linear yang kuat antara tahun pengalaman dan gaji secara efisien, kemudian menghasilkan garis prediksi yang akurat untuk data angka kontinu. Adapun rumus sederhananya yaitu adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y-nya ini merupakan hasil prediksi, yaitu adalah salary, lalu A-nya ini adalah intercept, dan B-nya ini adalah koefisien regresinya, dan X merupakan nilai variabel independen atau diambil dari tahun pengalaman. File requirements ini terdiri dari beberapa library yang akan digunakan pada model project kali ini. Yang pertama itu ada Fast API dan juga Unicorn yang berguna sebagai servernya. Lalu ada Pandas yang berguna sebagai pemformat data pada pemrograman seperti layaknya Excel. Lalu NumPy yaitu berguna sebagai array agar lebih efisien dan lebih cepat. Lalu Skitlan yaitu library yang akan kita gunakan untuk mengolah datanya menggunakan train dan juga test. Lalu Joblib kita gunakan untuk memodelkan data yang telah diolah menjadi file baru berbentuk .pkl sehingga mudah digunakan kembali. Lalu Jinja2 adalah template dari tampilan front end-nya. Dan selanjutnya ini ada struktur folder yang berisi beberapa file yang saling keterkaitan di dalam proyek kali ini. Jadi yang pertama itu ada file salary_data.csv. Ini merupakan file dataset utamanya yang kemudian akan diolah di dalam file train.python. Setelah diolah datanya dilakukan test train, kemudian dibuat file baru bernama salary_prediction_model.pkl, di mana file bentuk PKL ini berguna untuk memudahkan agar ketika akan menggunakan model tidak perlu melakukan train dan test lagi. Nah, kemudian ada file main.python. File main.python ini adalah file yang berguna untuk menjalankan servernya dan menghubungkan antara file.pkl dengan nanti front end-nya. Dan index.html ini merupakan file untuk tampilan website-nya nanti itu seperti apa. Ada file terakhir yaitu readme. File readme ini berisi dokumentasi dan juga panduan bagi pengguna lain ketika ingin menjalankan project. Dan selanjutnya adalah penjelasan file train.python. Pada file train.python ini, beberapa library yang tadi telah di-list di file requirements.txt di-input di sini. Nah, jadi file train.python ini berguna untuk meloading datasetnya atau memuat datasetnya, kemudian diolah datasetnya, dan sebelum diolah ditentukan dulu yang X-nya itu
column years experience, dan yang Y-nya itu adalah salary-nya. Karena kan menggunakan split itu X-nya harus 2 dimensi, jadi di sini kurung sikunya itu 2 kali. Nah, adapun alasan penggunaan separate itu karena Python ketika membaca file data, memisahkan kolomnya itu menggunakan koma, sedangkan di file salary underscore data.csv yang dicantumkan di situ, pemisahnya itu bukan koma. Jadi Python membaca dua kolom years experience dan salary-nya itu menjadi satu kolom, sehingga kita memberitahu bahwa pemisah kolomnya itu adalah titik koma. Dan kemudian saya melakukan print dulu untuk mengecek apakah kolomnya sudah benar, bahwa kolomnya itu ada dua, yaitu years experience dan juga salary. Kemudian ditentukan yang mana yang menjadi X dan yang mana yang menjadi Y. Nah, setelah itu datanya di split dengan 20% data digunakan untuk tes dan 80% data digunakan untuk printnya. Dan dilakukan pengacakan sebanyak 42 kali. Data yang telah di-split akan dilakukan training menggunakan algoritma dari linear regression. Dan setelah dilakukan training, model pun kemudian dievaluasi akurasinya dan dievaluasi mean absolute error-nya. Dan untuk memastikan terlebih dahulu apakah proyeknya sudah mengeluarkan output hasil prediksi yang sesuai, saya membuat inputan terlebih dahulu dengan memprediksi gaji 1 tahun itu hasil gajinya berapa. Dan setelah itu modelnya akan disimpan. Kita akan melihat dulu inputannya. Jadi diperoleh akurasi modelnya itu sebesar 90, kurang lebih sebesar 90%, yang berarti modelnya itu sangat baik. Lalu mean absolute error-nya yaitu kurang lebih $6.000, yang berarti rata-rata selisih gaji hasil yang asli dengan selisih prediksi hasil gaji itu rata-ratanya adalah 6.000, dan ini dikategorikan masih sangat minim. Dan kemudian prediksi hasil gaji 1 tahunnya itu adalah 34.000 kurang lebih. Dan setelah memperoleh hasil prediksi gajinya, model pun sudah disimpan. Dan setelah model disimpan, kita beralih ke file main.python. File main.python ini beberapa library, terutama library utamanya yaitu library dari API-nya dan framework-nya dimasukkan di sini, dan dimasukkan juga library joblist-nya kembali karena kita akan memuat kembali file .pkl-nya yang sebelumnya modelnya tuh baru aja berhasil disimpan. Melakukan setup terhadap templates-nya karena kita menggunakan Jinja2 sebagai templates-nya, dan direktorinya itu adalah templates karena kan sebelumnya file index.html-nya atau untuk tampilan halaman webnya itu ada di folder templates. Selanjutnya, course atau cross origin resource sharing-nya itu kita gunakan karena kita nanti akan demo, jadi izinnya itu kita gunakan tanda bintang seperti itu, yang berarti siapapun dapat mengambil data dari backend-nya. Lalu skema inputnya, jadi ketika user membuka websitenya nanti, data yang harus dimasukkannya itu adalah data float gitu, gak boleh data string ataupun data lainnya. Dan di bawahnya ini adalah baris kode yang berguna untuk ngambil data yang telah diberikan dari bagian front end-nya. File index.html. Untuk foto yang berada di sebelah kiri itu berisi baris-baris kode yang berguna untuk men-styling halaman websitenya nanti seperti apa. Lalu ada baris kode input, di mana inputnya ini minimalnya adalah 0 dan maksimalnya adalah 50 dengan required yang berarti wajib diisi. Dan foto yang di sebelah kanannya itu adalah bagian untuk mengambil data yang dikirimkan dari file main sebelumnya dan mengirimkannya ke file main sebelumnya untuk diolah. Index.html ini, baris-baris kode yang ini pertama itu untuk menangkap terlebih dahulu inputan dari user. Kemudian inputannya itu dikirim ke
file dari main.python itu. Nah, di sini juga ada baris kode, tampilkan hasilnya ke layar. Jadi ketika user mengetik prediction now, hasilnya akan keluar berupa angka dolar, ataupun servernya belum terhubung maka gagal, akan muncul output gagal terhubung ke server. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke demo langsung pada website yang telah dibuat. Jadi, untuk menjalankan websitenya ini, atau untuk menjalankan servernya ini, kita harus mengetik servernya, yaitu uv-conf, lalu nama filenya, dimana nama file servernya yaitu adalah main.2 API, lalu reload, dan kita enter. Nah, di sini masih ada bacaan reloader proses. Kita akan menunggu sampai muncul bacaan application startup complete seperti ini. Kita tunggu terlebih dahulu, memang agak lama. Kenapa kita harus nunggu sampai ada bacaan application startup complete? Karena jika kita tetap menjalankan webnya gitu, nanti akan muncul bacaan gagal terhubung ke server. Nah, apa muncul? Oke, muncul ya. Ini kita coba masukin angka 1. Pasti outputnya akan gagal terhubung ke server. Nah, karena di bagian terminalnya ini belum muncul bacaan application startup complete. Kita harus menunggu dulu itu muncul. Nah, sebentar. Kita reload dulu. Kita refresh dulu websitenya. Nah, tadi kan kita sudah mencoba melakukan output hasil gajinya itu di terminal. Untuk prediksi 1 tahun, hasil prediksi gajinya adalah sekitar 34.000. Di sini ya, kita tunjukin dulu. Nah, prediksi gaji 1 tahun pengalaman yaitu adalah 34.745 sekian. Dan sekarang saatnya kita mengecek apakah hasilnya masih sama. Nah, salary estimation sekitar 34.745 dolar. Jadi outputan hasil gajinya itu sama ya. Kita coba masukkan string atau huruf. Nah, tapi nyatanya memang tidak bisa ya. Kita masukkan contoh angkanya. Tadi kan maksimal inputnya adalah 50. Kita coba masukkan 51. Predict now. Value must be less than or equal to 50. Nah, berarti memang sudah benar ya inputannya. Maksimalnya adalah 50. Oke. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat model project kali ini. Yang pertama tentunya ada Skitlan documentation, lalu ada Fast API documentation, dan ada dataset dari Kaggle yang saya gunakan. Dan di bawah ini adalah link untuk akses repository dari GitHub yang telah saya upload. Akhir kata, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tindakan ataupun kalimat yang kurang tepat penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.